Jadi di kelas Nisa ada kegiatan pembuatan hastakarya ya? Ya. Bagaimana perasaan Nisa dan teman-teman kelompok selama melaksanakan kegiatan ini? Berawal dari penasaran karena Bapak Ziman menyebutkan kelompok kami harus membuat miniatur dan kami berpikir untuk membuat pedesaan saja. Ide dari miniatur pedesaan ini dari siapa, Nak? Dari guru atau dari teman-teman kelompok, diskusi teman-teman kelompok? Dari diskusi teman-teman kelompok. Oh, dari diskusi teman-teman kelompok akhirnya menyepakati untuk membuat miniatur seperti ini. Ya. Terus selain penasaran, apalagi yang dirasakan? Capek. Kenapa capeknya? Karena saat kami membuat rumah, tutorial dari YouTube terlalu cepat dan lem tembak kami selalu kena ke tangan kami sehingga membuat luka bakar. Oh, luka bakar di tangan. Berarti perlu memperhatikan keselamatan kerja ya. Selain itu ada lagi yang dirasakan? Kesal. Kenapa kesalnya? Karena perbedaan pendapat, Pak. Perbedaan pendapat antara masing-masing anggota kelompok. Ya. Oke, menurut Nisa, perbedaan pendapat itu perlu atau tidak dalam sebuah kerja tim? Tidak perlu ada perbedaan, begitu? Ya, karena seharusnya ini emang salah kita, karena kita tidak kurang berdiskusi dan kurang bekerja sama. Kalau perbedaan itu disatukan menjadi satu kekuatan, berarti kalau semuanya sama, berarti kan kita tidak akan kaya pemikiran. Yang satu berpendapat ini dengan alasan, yang satunya juga berpendapat yang lain juga berdasarkan alasan. Jadi hal itu bisa didiskusikan dan bisa menjadi kekuatan dari anggota kelompok. Jadi kalau semuanya sama dari awal, tidak ada perdebatan, tidak ada pertukaran pikiran, maka wawasan berpikir akan sempit juga, tidak akan luas dari perbedaan pemikiran tadi. Jadi menurut Nisa, perbedaan itu dalam sebuah diskusi kelompok hal yang wajar atau tidak? Tidak wajar juga. Seharusnya tidak terjadi perbedaan itu. Harus semuanya sama. Ya, harus didiskusikan terlebih dahulu. Iya, kan kalau ada diskusi berarti ada perbedaan. Iya. Contohnya di alam semesta ini, adakah perbedaan ataukah semuanya sama? Ada perbedaan. Tidak sama kan? Contohnya di ruangan ini, apakah semuanya perempuan? Tidak. Ada apa? Ada siapa juga? Ada laki-laki juga, siswa laki-laki. Di ruangan ini apakah semuanya terbentuk dengan bentuk yang sama, terbuat dari bahan yang sama atau tidak? Tidak. Berbeda juga. Ya. Berarti perbedaan itu adalah kodrat
Kodrat siapa? Kodrat alam. kodrat alam. Perbedaan itu memang harus ada, sehingga terjadilah diskusi. Dari diskusi itu memperkaya kita dalam berpikir. Berpikir dalam diskusi akan menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi perbedaan itu penting juga. Tetapi berbeda itu bukannya harus dalam bermusyawarah tidak harus mengutamakan pendapat pribadi, melainkan siapa yang kita prioritaskan, kita utamakan keputusan siapa dari diskusi itu. Apakah hanya satu orang atau keputusan bersama? Bersama. Keputusan bersama, keputusan bersama dengan tujuan yang sama itu lebih diutamakan. Ada lagi nak yang dirasakan apa? Selain tadi kesal dari perbedaan pendapat, setelah barusan kita jabarkan bahwa perbedaan itu adalah kodrat, memang harus ada di ekosistem kehidupan, dan perbedaan itu justru adalah kekuatan kita untuk berkembang. Selain kesal apa lagi? Bahagia. Kenapa bahagianya? Karena akhirnya dari pertengkaran tadi kami bisa menggabungkan pendapat kami semua, dan hasilnya kami menyukainya, Pak. Hasil yang seperti ini nak ya? Iya. Ini dibantu guru atau murni dari hasil kreativitas teman-teman Nisa? Murni, Pak. Murni, tidak dibantu ya? Tidak. Baik. Selain bahagia, apalagi yang dirasakan? Senangnya kenapa? Karena akhirnya kami selesai dan Puas. Karena hasilnya bagus menurut Sudah mencapai harapan ya, Ya. di awal. Dari penasaran tadi, mencari referensi, juga terjadi pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran fisik kan. Terjadi diskusi dalam kelompok, membuat kesal, dan berujung pada kebahagiaan dan rasa senang karena menghasilkan karya yang sebagus ini. Dan ini karya murni dari rekan-rekan Nisa. Bapak juga merasa bangga terhadap kelompok kalian yang sudah melaksanakan tanggung jawab. Kalau perasaan-perasaan tersebut tentunya mewakili bahwa apa yang sudah dilakukan ini adalah yang terbaik. Kalau menurut Nisa, selama berkegiatan apa yang paling menantang? Menantang artinya apa yang paling menjadi kendala dalam proses pembuatan Hastakarya ini? Kendalanya apa nak? Kendalanya cara kita membuatnya, Pak, karena sebagian besar caranya sulit untuk kita paham. Di awal belum tahu sama sekali. Ya. Mencari referensi dari penjelasan dan arahan, akhirnya mencoba menghasilkan karya yang seperti ini. Ya, dan kendalanya juga tentang merakit stick-stick ini, Pak. Membuat bentuk, terus menyatukan, menggunakan lem dan mengukur juga ya. Ada keterkaitan tidak dari pengetahuan yang sudah kamu pelajari dari semua mata pelajaran? Ada keterkaitan tidak dengan pembuatan Hastakarya ini nak? Ada, Pak. Ada. Bisa Nisa berikan satu contoh saja. Keterkaitannya apa? Contoh mata pelajaran apa? Keterkaitan dengan pembuatan Hastakarya ini apa nak? Kerjasama artinya gotong royong, menghargai perbedaan pendapat, terus saling menghargai dan memberikan apresiasi semua anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun tadi berdampak rasa kesal dan tidak setuju, tetapi diskusi menghasilkan mufakat ya dalam musyawarah. Hal itu berkaitan dengan mata pelajaran apa nak? Pendidikan Pancasila dan PJOK, Pak. Pendidikan Pancasila dan PJOK. PJOK-nya itu kalau pendidikan Pancasila ya tentu sangat identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sosial kita, bagaimana kita itu
memiliki rasa adil, rasa beradab, terus rasa menghargai kepada sesama. Kalau dari PJOK apa nak bentuk keterkaitannya? Contohnya dalam pelajaran PJOK. Gotong royong kan kita udah membutuhkan energi Ya. membuat semuanya, dan secara tidak sadar kita tuh juga berolahraga, Pak. Berolahraga. Artinya kalau tubuh kita tidak sehat, mungkinkah bisa membuat benda seperti ini? Berarti kesehatan yang sudah disampaikan pada materi pelajaran PJOK juga ada keterkaitan juga dalam pembuatan hastakarya ini. Oh iya ya. Baik. Kira-kira Nisa, dari pembuatan mulai dari rasa penasaran, ketidaktahuan, menghubungkan mata pelajaran, materi-materi pelajaran yang sudah dipelajari sampai menghasilkan seperti ini, kira-kira manfaatnya apa nak? Setelah karya ini dibuat, berproses dari awal tadi, dari rasa penasaran, ketidaktahuan, pertengkaran pikiran sampai menghasilkan suatu keputusan, disepakati membuat seperti ini dan dilakukan pembagian tugas pada teamwork kelompoknya Nisa. Alhasil menghasilkan karya yang seindah ini. Apa saja manfaatnya untuk kamu dan untuk sekitar? Kita bisa dari proses ini kita mengambil pelajaran, Pak. Bisa mengambil pelajaran ya. Salah satunya apa nak bisa disampaikan? Pelajaran apa yang bisa Nisa ambil dari kegiatan ini? Sebelum kita tidak boleh memutuskan kehendak kita sendiri dalam kelompok, Pak. Jadi kita harus berdiskusi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan Pertengkaran. Baik. Ada lagi apa manfaatnya? Apa pelajaran yang bisa diambil? Sudah, Pak. Cuman itu ya. Nah, artinya dari kegiatan ini yang paling bisa diambil pelajaran dari Nisa itu Nisa dan teman-teman kelompok lainnya bisa lebih menghargai pendapat orang lain. Terus bisa lebih yakin bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian, tidak akan kuat dengan bekerja sendiri. Pasti saling membutuhkan, saling melengkapi. Kalau boleh tahu, mana teman-teman kelompok yang lain? Bisa berkumpul kelompok yang lain di sini. Kelompok lainnya mana? Oh, jadi ini adalah anggota kelompok yang sudah membuat hastakarya sebagus ini, yang murni dilakukan oleh empat orang anggotanya. Ada siapa ini? Naila siapa? Kalau ini? Sampean? Oke, tadi yang sudah menjadi responden untuk memberikan refleksi dalam kegiatan hastakarya atas nama siapa? Baik, ini adalah karya yang sangat luar biasa. Tidak dilihat dari apa ini dibuat. Terus setelah dibuat ini akan kalian bawa kemana, tetapi melainkan pembelajaran yang bisa dipetik seperti apa yang sudah disampaikan Ananda Nisa tadi pada waktu berproses, mulai dari rasa penasaran, ketidaktahuan pada sesuatu hal, terus perbedaan pendapat, langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga menghasilkan sebuah karya. Hasil ini adalah bukti bahwa kalian ini sedang belajar. Ada interaksi pemikiran. Baik, terima kasih Bapak ucapkan dan bisa dilanjutkan. Setelah ini apa kegiatannya? Setelah karyanya ini selesai, kegiatannya apa? Rencananya apa, Nak? Rencananya sama Bapak Isimal mau dipajang di luar dan menyuruh para siswa untuk menilai. Untuk menilai, maksudnya siswa siapa ini? Siswa kelas 6K atau siswa yang lain dari kelas lain? Siswa
kelas 5. Baik. Tentunya nanti sebelum penilaian ada, kalau ada yang bertanya disediakan jawaban itu bisa dari mana? Dari Pembuatan apa dulu? pembuatan Deskripsi, ada deskripsinya. Tadi yang sudah Nisa lakukan dengan Bapak itu bisa masukkan dalam deskripsi, catatan deskripsinya ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk kalian, dan Bapak yakin, Bapak juga bangga kalian akan menjadi manusia-manusia hebat di masa depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sedang membuat apa nak? Jembatan Suramadu dipindah ke sini. Yang asli ini ya? Oh bukan. Ya, oh miniaturnya. Baik. Selama membuat jembatan ini, bagaimana perasaan kalian? Perasaan Alif dan teman-teman kelompok yang mengerjakan. Apa saja yang dirasakan? Capek. Capeknya kenapa? Karena tidak kunjung selesai. Sudah berapa hari nak membuat? Sudah 3 hari. Kira-kira tidak selesainya itu karena apa ya? Karena pengecatnya. Oh, proses pengecatan yang memperlambat penyelesaian ini. Ini kan Oh, apa itu? Membuat apa? tali apa? Membuat Tali. tali. Kira-kira tali ini berfungsi apa ya nak untuk jembatan ini? Tidak roboh. Untuk tidak roboh, bukan hanya untuk hiasan, tetapi ini juga berfungsi ya. Berfungsi untuk membuat jembatan ini semakin kokoh. Oh, Bapak kira ini hanya sekedar hiasan. Selain capek, apa perasaan yang dirasakan? Besar. Kesal. Kenapa kesal? Karena kena ditembak. Oh, kena lem tembak. Berarti keselamatan kerjanya kurang diperhatikan. Wajar tidak kalau orang makan terkadang keselak atau ada sisa makanan di gigi, itu wajar atau tidak nak? Wajar. Sudah konsekuensi orang berkegiatan. Selain kesal, apalagi yang dirasakan? Capek, kesel. Apalagi yang dirasakan? Capek, kesel. Hanya 2 itu yang dirasakan. Cuma 2 itu yang dirasakan. Dari hasil yang sudah dicapai ini, pertama dari lempengan atau sisa-sisa apa ini ya nak? Bahannya nak ya? Dari apa bahan? Stick. Dari stick es krim sampai kalian rubah menjadi sebuah miniatur jembatan Suramadu yang menurut Bapak sangat bagus. Tidak adakah perasaan bangga terhadap diri kalian dan kelompok? Bangga. Oh bangga. Bangga juga. Kenapa bangganya? Karena hampir selesai. Karena hampir selesai. Andaikan tidak selesai, tidak bangga itu. Begitu ya? Kenapa? Kebanggaan apa yang kalian dapatkan setelah ini dari stick es krim menjadi hastakarya yang sangat bagus kalau menurut Bapak? Apa yang membuat kalian bangga? Karena apa bangganya itu? Boleh, yang di belakang anggota kelompoknya boleh berpendapat, menyampaikan pendapat. Karena apa? Yang membuat kamu bangga itu apa? Kalau orang tua kita merawat, menjaga, membimbing kita, terus perhatian, memberikan kasih sayang, kita bangga memiliki orang tua seperti itu. Nah, kalian memiliki karya yang seperti ini, apalah kebanggaannya itu diperoleh karena apa? Karena apa? Berawal dari apa, Rehan? Yang membuat kamu bangga itu kenapa? Awalnya kenapa? Awalnya ini hanyalah sampah gitu. Terus
Kok bisa jadi seperti ini? Bekerja sama dengan bekerja sama. Kerjasamanya siapa yang memimpin ini? Yang menjadi leadershipnya siapa? Bukan Febri. Oh, Alif didukung oleh Febri, Farhan dan Rehan. Kebanggaan awalnya tidak mengetahui, tidak terpikir bahwa sampah itu ternyata bisa dibuat hastakarya yang bagus seperti ini, dan ini adalah ikonik kan, simbol dari Pulau Madura. Sepakat ya? Itulah kebanggaan. Nah, kalau kendala, adakah kendala, tantangan, kesulitan yang kalian hadapi ketika membuat ini? Apa? Saat mengecat. Oh, saat mengecatnya juga. Apa kesulitannya? Kenapa? Oh, banyak harus banyak pengorbanan. Yang paling merasakan penderitaannya yaitu celananya ini ya. Kira-kira dimarahin dah dengan orang tuanya? Dimarahi ya? Itu kenapa kok bisa sampai kena cat? Karena tumpahan. Kenapa sampai tumpah? Kenapa? Andai saja kalian makan, piringnya tidak dipegang dengan baik, sendoknya tidak dipegang dengan baik, kira-kira kamu bisa makan dengan nikmat tidak? Tidak. Berarti selama kalian bekerja, tumpahan-tumpahan cat, kesulitan-kesulitan pada saat mengecat itu diakibatkan karena apa? Karena Gaji jatuh. karena kecelakaan. Kecerobohan siapa? Kecerobohan. Bagaimana untuk tidak ceroboh? Jika ada pekerjaan lagi untuk kalian itu tidak ceroboh lagi, itu bagaimana? Lebih hati-hati dengan merencanakan sebaik mungkin. Kalau misalkan cat ini berpotensi untuk mudah tumpah, bagaimana saat menggunakannya? Ini kan ada tutupnya, ya kan, ada tutupnya. Kalau sudah digunakan, diambil catnya dengan kapasitas yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan. Bagaimana harusnya yang dilakukan? Apa? Menutup kembali cat yang sudah digunakan. Terus cat yang mau digunakan dengan sebaik mungkin. Dan dalam bekerja itu harus bagaimana? Boleh ndak saat bekerja itu sambil bergurau, sambil bercanda dengan temannya? Boleh ndak? Sambil memikirkan ayam bebeknya? Boleh ndak? Nah, jadi harusnya bagaimana? Ketika bekerja itu harus bagaimana? Harus dengan apa? Harus dengan apa? Nah, fokus itu bagaimana? Kesadaran yang penuh kalau kalian sedang mengerjakan sesuatu. Baik. Kira-kira keterkaitan dengan pelajaran lain, contohnya apa yang bisa kalian sebutkan? Matematika. Dalam pelajaran matematika, apa keterkaitan materi matematika itu dengan karya yang sudah kamu buat ini? Pengukuran. Dari pengukuran, apa lagi selain pengukuran? Materi matematika kemarin yang sudah dipelajari, memotong dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, itu tentang materi pelajaran apa kira-kira? Apa? Iya, materinya yang mana? Simetri. Simetri. Berarti kalian sudah menerapkan materi itu dalam pembuatan jembatan ini. Kira-kira kalau dengan mata pelajaran yang lain ada atau tidak keterkaitannya? Dengan pelajaran agama misalkan, ada juga enggak atau tidak keterkaitannya? Ada atau tidak?
agama kita mengajari keindahan atau tidak? Saling menghargai atau tidak? Berarti ada keterkaitan atau tidak dengan karya sampean ini? Ada agama. Dengan pelajaran PJOK adakah keterkaitannya? Dengan pelajaran PJOK? Ada juga. Coba siapa yang anggota kelompok yang mana? Apa keterkaitan dengan pelajaran PJOK? Dengan kalian membuat miniatur jembatan Suramadu ini, materi apa yang kalian aplikasikan dalam kegiatan ini? Bergerak. Kalau tidak salah bergerak itu selain di PJOK, kalian mempelajarinya di pelajaran apa nak? IPAS tentang sistem gerak. Ada berapa sistem gerak itu? Yang menjadi unsur gerak itu ada berapa nak? Apa saja di dalam sistem gerak itu yang ada? Ada apa saja di gerak itu? Kita bisa bergerak ini karena kita ada apa saja? Sistem saraf, otot, rangka, tinggal satu. Sendi. Memfungsikan, mengaplikasikan materi itu sehingga kalian bisa bergerak menghasilkan karya yang bagus seperti ini. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Dari rasa kesal, dari rasa capek, dari rasa bangga, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, apa pelajaran, apa manfaat yang bisa kalian ambil? Rasa sabar bisa muncul dari kegiatan ini. Yang sebelumnya kalau diledeki temannya, ada perbedaan dengan temannya, langsung main hantam, sekarang bisa lebih baik dengan cara sabar, lebih bersabar. Sabar itu penting dah dalam kehidupan kalian, bukan hanya untuk kegiatan sekarang. Jadi manfaat dari pembelajaran ini, rasa sabar itu bisa kalian gunakan untuk masa depan. Baik, selamat untuk kalian. Sukses. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.